Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahdlatul Fazla Taulia. Di sini saya akan menyampaikan sebuah protein yang dapat menginduksi signaling sel yang nantinya akan mengakibatkan ekspresi gen dari suatu sel. Presentasi ini diangkat dari sebuah paper yang berjudul ekstrak dari daun pepaya yang menunjukkan aktivitas antitumor dan efek imunomodulator. Seperti yang kita tahu, pada saat ini obat kanker atau obat antitumor banyak digunakan zat kimia atau kemoterapi, yang mana kemoterapi ini memiliki efek samping yang cukup serius, yang cukup tidak begitu mengenakan bagi pasien. Dan karena hal ini, banyak peneliti yang mulai mencari alternatif dari obat zat kimia ini supaya bisa menggantikan zat kimia yang digunakan dalam terapi anti kanker yang memberikan efek samping yang kurang mengenakan bagi pasien. Dan seperti yang kita tahu dari mulut ke mulut ya, dari zaman dahulu, bahwa tanaman adalah sumber alami dari banyak agen anti tumor. Cuman karena zaman dulu itu belum begitu banyak data saintifik yang menunjukkan bahwa tanaman ini dapat digunakan sebagai anti tumor. Namun pada saat ini sekitar 60% dari obat anti tumor dapat diperoleh dari sumber alami, yaitu salah satunya adalah tanaman. Yang mana tanaman itu kita konsumsi, sebagian besar kita konsumsi. Nah, dari tanaman itu sendiri banyak zat-zat yang terkandung yang dapat digunakan sebagai anti tumor. Salah satunya adalah bisa dari proteinnya ataupun dari metabolit sekundernya. Nah, dari tanaman ini sendiri mengandung protease atau enzim yang digunakan untuk memecah protein. Nah, protease sendiri ini bertanggung jawab untuk modifikasi protein pasca translasi dengan protelisis terbatas yang diperlukan, terutama untuk regulasi lokalisasi protein dan aktivitas enzim. Nah, dari tanaman pepaya ini, enzim protease yang dapat digunakan sebagai anti tumor dan memiliki efek modulator adalah enzim papain. Papain sendiri adalah enzim protease yang berbasis sistein, dia di mana sistein ini cukup banyak ya di dalam enzim protease ini, yang diisolasi dari pepaya, terutama dari daun pepaya. Nah, si enzim papain ini dia bekerja dengan cara memutus ikatan peptida yang melibatkan asam amino basic atau asam amino standar dasar seperti arginin, lisin, dan residu dari fenilalanin. Berikut adalah contoh dari struktur enzim papain sendiri nih ya. Oke. Nah, di paper ini dibahas bahwa enzim papain ini dapat menginhibisi atau menurunkan tingkat proliferasi dari tumor sel. Seperti yang ada di gambar ini, terdapat 6 jenis sel lain yang digunakan peneliti sebagai sel model. Di sini ada sel HeLa yang merupakan sel lain dari kanker serviks, MCF7 yang merupakan sel lain dari kanker payudara, dan HepG2 yang merupakan sel lain dari kanker hepatoselular atau kanker hati. Dan di sini ada PC14 yang merupakan sel kanker lain atau sel lain dari kanker lung adenokarsinoma atau kanker paru-paru. Di sini ada PAN1 yang merupakan sel lain dari kanker pankreas, dan H2452 yang merupakan sel kanker dari mesotelium. Jadi 6 jenis sel kanker ini, sel tumor lain ini digunakan, dan dari 6-6-nya ini menunjukkan bahwa
karika papain ekstrak atau si enzim papain yang diinduksikan ke 6 jenis sel ini menunjukkan bahwa adanya penurunan proliferasi dari sel ini, yang mana si enzim papain ini dapat digunakan untuk mencegah pertumbuhan dari sel kanker itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah produksi sitokin dari PMBC following the addition of CP extract, atau produksi dari sitokin pada PMBC itu peripheral mononuklear intinya adalah sel darah putih yang memiliki inti yang berbentuk bulat, ya intinya sel darah putih lah ya. Dan jadi dilihat produksi sitokin dari si sel darah putih ini yang telah ditambahkan oleh karika papain ekstrak atau si enzim papain ini. Dan sitokin yang diteliti atau diteliti itu ada 4 jenis, yaitu interferon gamma, tumor necrosis factor alpha, interleukin 12, dan interleukin 12 P40 dan P70. Dan bisa dilihat dari grafik yang ada di sini bahwa terdapat kenaikan jumlah sitokin pada enzim papain dengan konsentrasi 0,125%. Dan ini semua terjadi pada semua jenis sitokin dengan donor sel yang sama. Jadi ini bisa dilihat di grafik bahwa enzim papain ini meningkatkan produksi sitokin pada konsentrasi 0,125%. Dan hal ini menunjukkan bahwa di sini menunjukkan bahwa si enzim papain ini sendiri bersifat non-toksik untuk sel normal dan bersifat toksik untuk sel tumor, seperti yang dibahas sebelumnya bahwa enzim papain ini menghambat proliferasi dari si sel tumor itu sendiri. Kemudian di sini ada dibahas sitotoksik dari PMBC atau sel darah putih yang memiliki inti nuklear tadi. Di sini dibandingkan sel kanker yang ditreatment atau diterapi menggunakan enzim papain dan yang tidak menggunakan enzim papain. Dan bisa dilihat dari grafik yang terlihat di sini bahwa sel kanker yang diterapi menggunakan enzim papain memiliki tingkat lisis yang lebih banyak. Di sini dalam perbandingan 50:1, yaitu si enzim papainnya itu 50, sel targetnya itu 1, itu rasio efektor banding targetnya. Di sini di sini terdapat peningkatan sitotoksisitas dari PMBC atau sel darah putih terhadap sel kanker K562 yang merupakan kanker leukemia, kanker sel darah, di mana sel kanker yang diberikan enzim papain memiliki tingkat lisis yang lebih tinggi daripada sel kanker yang tidak ditreatment dengan enzim papain. Nah, kesimpulan dari paper ini adalah enzim papain dapat meningkatkan produksi dari sitokin TH1 yang ada dari human lymphocyte yang dapat memberikan efek pencegahan pertumbuhan dari tumor sel dan memberikan efek imunomodulator dari si PMBC atau sel darah putih itu sendiri.
Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana si papain itu dapat melakukan hal-hal tersebut seperti melakukan proliferasi sel dan meningkatkan produksi sitokin dari si sel darah putih atau PMBC tadi. Nah, yang dilakukan dari enzim papain adalah cell signaling atau signaling cell. Secara umum, sel signaling adalah proses di mana enzim papain yang berfungsi sebagai ligan menempel pada reseptor yang ada di sel yang kemudian nanti akan mengaktifkan sinyal-sinyal yang ada di dalam sel atau memberikan respon seluler yang nantinya akan mempengaruhi ekspresi gen dan menyebabkan efek-efek yang sebelumnya saya sebutkan tadi. Nah, cell signaling ini ada dua jenis ya. Yang pertama itu cell surface receptor atau reseptor itu ada di permukaan sel, di mana ya tadi reseptornya ada di permukaan sel, kemudian ligan tersebut menempel di reseptor tersebut dan nantinya reseptor ini akan memberikan sinyal ke dalam sel yang nantinya akan menginduksi adanya ekspresi gen. Kemudian yang kedua adalah intercellular reseptor, di mana reseptor ini ada di dalam sel yang nantinya si protein pembawa ini akan mengeluarkan sebagian dari protein, sebagian dari dirinya yang berfungsi sebagai ligan yang dapat masuk ke dalam sel dan nantinya akan menempel pada binding reseptor di sini dan mengakibatkan adanya ekspresi gen. Oke, baik. Schematic representation dari papain untuk anti-tumor action sendiri ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama dia menurunkan blocking factor dari sel tumor, di mana blocking factor ini dikeluarkan oleh sel tumor untuk mencegah si anti-tumor natural killer, sel imun menempel pada si kanker. Nah, si enzim protease atau enzim papain ini menurunkan blocking factor tersebut yang mana nantinya akan meningkatkan pertumbuhan dari sel NK, makrofag, dan PMBC atau sel monosit, sel darah putih tadi, yang nantinya akan memakan sel kanker dan menimbulkan penurunan dari imunosupresi atau penurunan dari imunosupresi. Kemudian yang kedua adalah peningkatan expression of antiprotease yang mana nantinya akan menurunkan esensi dari tumor progression protease, yang dimana tumor progression protease atau cathepsins ini merupakan protease yang sangat penting ya bagi sel kanker ini, karena yaitu dia yang mencegah si metastasis, dan dengan meningkatnya ekspresi dari antiprotease dia juga akan menyebabkan penurunan dari imunosupresi. Dan yang ketiga adalah pembentukan sitokin yang sebelumnya saya jelaskan, dan ini juga akan mengakibatkan ekspresi gen di mana dia akan terjadi penurunan imunosupresi yang nantinya menyebabkan proliferasi dari sel kanker itu sendiri atau sel tumor itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.